wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 2. Sebelum menerima materi pelajaran, sudahkah kalian melakukan hal ini? Yang pertama, mandi pagi supaya badan kita segar dan semangat. Yang kedua, sarapan supaya kita kuat beraktivitas seharian penuh. Yang ketiga, berpakaian rapi supaya tetap disiplin dong. Dan yang keempat, berdoa karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat kita menjadi paham. Bu Guru doakan ya, semoga kalian diberikan kejernihan berpikir dan dimudahkan dalam memahami materi yang dipelajari. Semoga kalian memiliki sikap-sikap positif saat belajar, seperti tekun, tertib, disiplin, dan saling menghargai. Yang ketiga, semoga kalian dapat menggunakan ilmu di kemudian hari untuk kemajuan masyarakat di lingkungan sekitarnya, serta untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dan semoga kalian dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, serta bangsa dan negara Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi, kamu mampu mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kamu mampu melaporkan makna kewajiban, contoh kewajiban, dan hal yang dilakukan supaya dapat menjalankan dengan baik secara terinci. Yang ketiga, setelah berlatih, kamu mampu mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Omong dengan benar. Yang keempat, setelah berlatih, kamu mampu menyanyikan lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat. Siapakah yang menemukan jam? Apa dampak dari penemuannya? Bayangkan kalau tidak ditemukan jam, apa yang akan terjadi? Ayo kita pelajari siapa penemu jam dan apa dampak dari penemuannya. Simak baik-baik ya. Penemuan jam mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Anak-anak, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Cari jawabannya pada bacaan yang tadi ya. Lalu yang kedua, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Jawab di buku tugasmu ya. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu.
Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6:45 menit. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 hingga pukul 20:30 menit. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Kita harus mencontoh Siti yang berusaha untuk tepat waktu. Tepat waktu adalah kewajiban kita semua. Kerjakan soal-soal di bawah ini di buku tugasmu ya. Yang pertama, hal baik apa yang sudah dilakukan oleh Siti? Ya, mengatur kegiatannya dengan teratur. Yang kedua, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, Siti telah mengatur waktunya dengan teratur. Seperti setiap pukul 5 pagi, Siti bangun pagi. Setiap pukul 6, Siti berangkat sekolah. Pukul 14, Siti pulang sekolah. Pukul 16, Siti mandi. Pukul 19, Siti belajar. Yang selanjutnya, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, karena ia ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Yang keempat, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Tepat sekali. Ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah maupun mengumpulkan tugas-tugasnya di sekolah. Yang selanjutnya, menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? Ya, sebagai pelajar, ia telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan teratur. Yang terakhir, apakah ia melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Ya, karena hal itu wajib demi mencapai cita-citanya. Contohnya mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Ayo anak-anak, tulis soal-soal di bawah ini, kemudian kerjakan di buku tugasmu ya. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Lalu, siapa saja yang akan kita rugikan? Jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada tabel di bawah ini. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Hal ini termasuk kewajiban karena merupakan peraturan sekolah yang harus ditaati. Jika dilanggar, akibatnya adalah akan mendapatkan hukuman. Lalu nilai sikap kedisiplinan akan berkurang. Yang ketiga, siapa saja yang akan dirugikan? Yang dirugikan tentu saja diri sendiri
teman-teman, orang tua, dan juga guru. Lalu yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal ini termasuk kewajiban karena di dalam sistem pendidikan terdapat target materi yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Jika dilanggar, akibatnya adalah akan ketinggalan pelajaran. Yang kedua, nilai tugas akan dikurangi. Yang ketiga, tugas pun menjadi menumpuk. Lalu yang dirugikan adalah tentu saja diri sendiri, orang tua, teman-teman, dan bapak ibu guru. Ayo anak-anak, tulis jawaban tadi pada buku tugasmu ya. Sekarang, ayo tulislah contoh-contoh kewajibanmu baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Contoh-contoh kewajiban di rumah adalah belajar, membantu orang tua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, dan menjaga kebersihan. Contoh-contoh kewajiban di sekolah adalah datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, belajar, patuh terhadap guru, menjaga kerukunan dengan teman. Yang selanjutnya, kewajiban di masyarakat. Contohnya, mengikuti kegiatan kerja bakti, menjaga kerukunan dengan tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak merusak fasilitas umum. Coba anak-anak, tulis jawaban yang tadi di buku kalian di LKS Persada halaman 55 ya. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng ke mamangon lu Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng ke mamangon Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.